Oke, teman-teman, sekarang kita akan belajar JavaScript lagi. Yang kita pelajari di video ini adalah bagaimana kita bisa mengakses sebuah API, ya, yang namanya mungkin kita sering dengar yang namanya fetching API gitu ya. Namun nanti kita akan belajar dua hal di sini, bagaimana kita bisa fetching data menggunakan DEN, dan yang kedua nanti kita menggunakan asynchronous. Di sini saya sudah menyediakan satu link API. Ini adalah fake API yang saya dapatkan dari internet. Untuk teman-teman belajar, silakan search di internet, ada banyak sekali fake API yang bisa kita gunakan secara gratis. Untuk fetching API, yang pertama kita membuat sebuah fungsi seperti ini, fetch, lalu di dalam kurungnya kita apit dengan tanda kutip, lalu kita isi dengan link API yang kita dapatkan tadi, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita bisa membuat .den seperti ini, lalu kita bisa membuat misal respon gitu ya, respon lalu arrow function, dan kita bisa membuatnya respon.json agar nanti kita bisa mengambil datanya dalam bentuk JSON. Lalu kita bisa membuat di bawahnya lagi .den, lalu misal namanya saya buat data seperti ini. Lalu di sini kita bisa konsol untuk melihat datanya, console.log data. Oke. Kalau teman-teman lihat di konsolnya sudah terdapat data yang sudah kita ambil di API yang sudah kita sediakan. Nih, linknya di sini teman-teman ya. Kita bisa mengambil data tersebut dengan ID 1 ya, kita bisa lihat di sini ada string 1 yang tampil ID-nya 1, kemudian ada kategori, description, ID, image, price, rating, dan title. Nah, misal kita mau mengambil ID 2 ya, kita save, nanti dia akan memberikan kita data dengan ID 2 seperti ini. Kalau kita mau mengambil semua data ya, kita tinggal hapus 2 dan slash-nya. Kita save dan dia akan mengeluarkan 20 data yang bisa kita ambil ya. Ini ada ID 1, 2 sampai 20 di bawah. Oke, ini kalau kita menggunakan then. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan asynchronous gitu ya? Mungkin ini saya komentari dulu. Kita coba membuat yang baru menggunakan asynchronous. Misal kita punya satu variabel dengan nama API, lalu kita isi dengan link dari API-nya. Misal seperti ini. Kita masukkan di sini. Kemudian kita bisa menulis di sini async, kemudian function, lalu mungkin functionnya adalah get data misal. Lalu di sini kita bisa membuat dua variabel, misal const respon gitu ya. Lalu karena kita menggunakan async di sini, maka otomatis kita menggunakan await. Kita menambahkan di sini await, baru fetch, kemudian kita panggil API yang sudah kita buat di dalamnya, itu API seperti ini. Kemudian kita bisa membuat satu variabel lagi dengan nama mungkin data, lalu await, lalu respon.json seperti ini teman-teman. Ini artinya kita ingin data tersebut tampil dalam format JSON ya. Oke, sekarang kita tinggal melakukan yang namanya console.log data seperti ini. Oke, ini datanya belum tampil karena kita belum memanggil function get data di atas. Sekarang kita bisa memanggilnya dengan cara get data function. Oke, belum tampil ya. Oh, ini udah tampil. Oke,
Seperti ini teman-teman, ada kategori, description, ID, image, price gitu ya. Nah, karena kita mau mengambil single data, artinya kita memberikan di sini parameter 1. Oke ya. Ini kalau kita mengambil atau mengakses sebuah API menggunakan asynchronous gitu ya, seperti ini. Kita mulai dengan async, kemudian setiap variabel yang kita buat itu otomatis ada await-nya. Beda kalau kita menggunakan then gitu ya, agak lebih singkat gitu. Nah, menurut teman-teman yang lebih efisien dan yang lebih bagus untuk kita gunakan seperti apa? Oke, sekarang coba kita belajar bagaimana kita ngepost data terhadap API yang sudah kita ambil. Oke, ini saya aktifkan kembali. Misal kita mau ngepost data, ya kita bisa buat seperti ini teman-teman. Kita tinggal pisahkan dengan koma. Lalu untuk mengirimkan data, ya kita harus menuliskan dulu metode apa yang kita gunakan. Nah, biasanya seperti ini metodenya adalah post. Nah, ini bisa kalau untuk get data atau get by ID bisa menggunakan get, atau untuk update dan delete bisa menggunakan put atau delete. Karena kita mau mengirimkan data, kita bisa menggunakan metodenya post, lalu kita bisa memisahkannya dengan koma agar kita bisa mengirimkan data tersebut. Tidak hanya metode yang perlu kita cantumkan di sini, kita bisa menambahkan yang namanya headers seperti ini teman-teman. Lalu di sini ya, di sini kita bisa menambahkan content type seperti ini. Lalu kita bisa menggunakan yang namanya application JSON seperti ini. Oke. Sekarang ini tidak lengkap kalau kita hanya bisa menulis seperti ini lalu kita tidak menyertakan apa yang mau kita kirim gitu kan. Nah, yang mau kita kirim atau data yang mau kita kirimkan ke alamat API yang ini, ya kita bisa menuliskannya di dalam body seperti ini. Body gitu ya, seperti ini, lalu json.stringify gitu ya. Lalu kita bisa membuat seperti ini. Lalu di dalam ini teman-teman, di sini apa yang mau kita kirimkan gitu. Nah, misal tadi kalau kita lihat data yang ditampilkan itu ada title seperti ini. Titlenya mungkin kita buat produk 1, kemudian ada price tadi ya. Kemudian mungkin kita buat 20.000 misal. Kemudian satu lagi deh, apa ya? Ini kategori misal ya, kategori kita buat produk aja lah ya. Oke. Sekarang kita sudah bisa melihat hasil data yang kita kirimkan ke API yang ini teman-teman ya. Kita bisa melihat di konsol. Nah, karena kita nge-post, maka otomatis akan dibuatkan sebuah ID yang mana ID-nya adalah 21 ya. Kita bisa melihat di sini. Lalu kategorinya ini tadi muncul di sini, kategorinya produk, kemudian price-nya 20.000, kemudian title-nya adalah produk 1. Nah, ini cara untuk mengirimkan data ke API yang kita akses. Kita bisa menggunakan metode ini menjelaskan metode apa yang kita gunakan gitu ya. Atau biasanya untuk mengirimkan data itu menggunakan metode post. Lalu headernya kita tulis manual di sini headernya gitu. Lalu di sini apa yang mau kita kirimkan? Nah, data yang kita kirimkan ini kita tulis di dalam body. Oke teman-teman ya. Oke, sekian dulu dari video ini. Saya berharap semoga membantu teman-teman yang sedang belajar tentang API. Oke, terima kasih.